Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat luar biasa, menghibur, serta mengejutkan, teman-teman. Dan ini masih terkait dengan perpecahan, perselisihan di antara gerombolan pembenci Pak Jokowi, di antara para tersangka klaster pertama dan juga klaster kedua. Dan ya, mungkin kalian sudah lihat lah ya, klarifikasi yang diucapkan oleh DHL, Damai Hari Lubis, Egy Sujana, mengenai hadirnya mereka ke rumah Pak Jokowi. Tapi sepertinya klarifikasi dua orang ini tidak ada artinya sama sekali. Karena Edi Mulyadi, kawan Egy Sujana sendiri, bahkan mengatakan, wah, ini saya nggak bisa sebut di sini ya, nanti kita simak live videonya. Tapi intinya Edi Mulyadi tidak percaya sama sekali dengan ucapan Egy Sujana. Dan juga ada video dari Rizal Fadilah yang mencurigai Egy Sujana bermuka dua. Waduh. Ini pasca dia dipecat dari TPUA ya. Nah, dan juga ada video dari Roy Suryo yang ikut membongkar seperti apa sandiwara politik dari Egy Sujana. Ataukah mungkin ada langkah-langkah politik dua kaki yang dilakukan Egy Sujana. Nah, nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya punya tayangan di mana Bung Andi Azwan membongkar informasi A1 mengenai pertemuan Egy Sujana dan juga Pak Jokowi. Dan ini bersumber dari sebuah rekaman, teman-teman. Dan apakah selama ini Egy Sujana serta Damai Hari Lubis berbohong dengan klarifikasinya? Karena ya temannya sendiri aja nggak percaya gitu ya kan. Nanti kita simak penjelasan dari Andi Azwan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi kalau kalau Egy Sujana mengklaim diri mereka seperti Musa dan Harun yang mendatangi Fir'aun, saya tidak ingin mengatakan emang lo siapa, nggak sopan ya, biar gimana pun mereka senior saya, nggak sopan. Tapi dari sisi legal standing, legal standing kayak orang hukum aja, dari sisi posisinya berbeda, bos. Musa datang dengan nubuah kenabian, Musa datang dengan mukjizat, Musa datang dengan kebenaran. Dan status Musa Harun itu orang merdeka, orang bebas yang minimal setara dengan Fir'aun. Betul. Egy Sujana datang sebagai tersangka. Datang sebagai tersangka yang akan dipenjarakan oleh Joko Widodo. Datang sebagai tersangka, terus ngaku Musa Harun. Bagaimana ceritanya dia memberi nasihat gitu kan? Ini dua hal yang tidak apple to apple, orang bilang gitu. Nggak pas untuk perbandingan. Lagi pula coba kalau dia mengatakan bahwa dia seperti Musa dan Harun mendatangi Joko Widodo, pertanyaannya, netizen sih jahil aja. Emang lu siapa? Lu seperti memenuhi nggak usah seperti Musa lah. Lu memenuhi nggak unsur-unsur Musa? Nah kan gitu kan, unsur-unsur Musa, bukan level ya. Level udah pasti nggak, unsur-unsurnya saja. Lu beda unsur-unsurnya dengan Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, beda. Yang kedua yang nggak kalah penting, sama aja menyebut walaupun tidak langsung Jokowi itu Fir'aun gitu loh. Betul, sehingga perlu didatangi oleh Musa dan Harun. Jokowi itu seperti Fir'aun sehingga perlu didatangi oleh DHL dan Egy Sujana. Betul nggak sih begitu ya? Betul. Nah pertanyaannya saya mau tanya nih. Apa coba? Kira-kira Jokowi marah nggak ya? Kira-kira Jokowi marah nggak kalau dianggap seperti Fir'aun ya? Ya gimana ya Pak Jokowi sih nggak marah ya. Pak Jokowi nggak mungkin marah karena beliau mungkin udah biasa dikatain Fir'aun. Udah banyak yang ngatain Pak Jokowi Fir'aun kok, bukan cuma Egy Sujana. Cuma ya bener kata Abang Edi Mulyadi juga nih. Ya emang Egy Sujana siapa gitu ngaku-ngaku Musa dan Harun mendatangi Fir'aun? Kan nggak apple to apple, dia kan tersangka ya kan. Waduh, ini Egy Sujana di roasting kawan sendiri nih. Ya klarifikasi Egy Sujana sepertinya hanya untuk menghindari bulian dari kawan-kawannya ya. Cuma ya akhirnya ujung-ujungnya dibully juga teman-teman. Walaupun orang yang ngomongin menyebut Jokowi Fir'aun bukan pertama Egy Sujana. Bukan. Dan banyak sejarah kok gitu yang kualifikasinya munafikun gitu. Muzabzabina baina zalik, dia ragu antara kebenaran yang ini atau yang itu
Gitu. Mau masuk dalam komunitas ini atau komunitas itu. Gitu. Inna min syarinas zal wajhain ya'ti haula bi wajhin wa haula bi wajhin. Maksudnya sejelek-jeleknya manusia kata Nabi gitu kan, yang punya dua wajah. Gitu. Dia datang ke satu kaum dengan satu wajah, dia datang ke kaum lain dengan wajah yang lain. Nah, itu kualifikasi yang paling buruk. Inna min syarinas, sejelek-jelek manusia. Nah, kita jangan khawatir, jangan sampai tokoh Egy Sujana, mungkin yang lain juga, gitu kan, menjadi kena pada kriteria itu. Muka yang dua dan Rasulullah munafik. sampaikan. Jadi kesini umat, kesana Jokowi, gitu. Jangan sampai begitu, gitu. Kalau Jokowi sudah bisa kita kualifikasikan banyak hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya harus tempatkan di situ dong. Jadi jangan sampai mudzabdzabina baina zalik, gitu kan, ragu antara keduanya. Wah, Waduh, ini asli sih, ini asli teman-teman. Egy Sujana dibabat habis sama kawan-kawannya loh. Aduh, dengan nama besar Egy Sujana ya kan, waduh dipermalukan habis-habis loh. sini sana, yang mana gitu kan? Ini kok ada upaya untuk melakukan pemisahan diri gitu. Oke. Kalau dalam biologi itu ada selnya itu mau membelah gitu loh. Iya kan gitu. Jadi dari klaster besar Iya. itu kok ada upaya untuk dan makanya saya tadi mengatakan tidak heran kalau peristiwa tanggal 8 Januari 2026 kemarin itu akhirnya kejadian. Gitu loh, bahwa ternyata ada ya konon meskipun dia mengelak kalau itu permintaan maaf. Tapi kan banyak sekali video-video kemudian banyak Yang statement memuji-muji. betul, satu memuji. Meskipun itu menurut saya ini juga upaya spin dari dua orang ya, namanya Kasihan Rahmat sekali Egy Sujana loh. dan namanya si siapa? Enggak Roy Derbizal, Suryo, ya. enggak kawan-kawan Untuk dekat. seolah-olah memang Egy itu sudah menyatakan dekat banget dengan Jokowi kan. Jadi kan ada video Oke. Egy pakai kopiah putih, tanda tangan buku, kemudian bukunya mau diserahkan kepada Jokowi. Oke. Ya, dikesankan video itu adalah video yang ada hubungannya dengan Kemarin. peristiwa kemarin. Padahal enggak. Itu kan video itu kan Desember, awal Desember 2025. Awal Desember. Jadi udah beberapa waktu yang lalu. Berarti Roy Suryo, berarti sejak awal Desember 2025 Egy Sujana sudah berniat mendatangi Pak Jokowi, sudah berniat mau sowan, mau damai dengan Pak Jokowi. Dan itu kalau nggak salah sebelum gelar perkara khusus. Berarti Anda ini memang sudah lama mau ditipu ya kan sama Egy Sujana. Waduh. Bahaya sekali manuver Egy Sujana kan awal Desember loh. Dan ini mungkin sejalan dengan apa yang dikatakan Bung Razman. Kalau Egy Sujana sudah sejak lama mau berdamai dengan Pak Jokowi. Nah ini terkonfirmasi akhirnya nih. Waduh. Dan itu udah ada klarifikasinya juga kemarin barusan. Jadi ada sekelompok orang yang melakukan tabayun atau mengklarifikasi ke Egy. Egy bilang itu dibuat di rumah saya kok gitu. Ya berarti udah lama dia mau minta maaf. Udah mulai mau minta sebenarnya damai. ini agak Tapi itu goyang udah juga. status tersangka nggak itu? Sudah status tersangka. Nah, Yang dia iya. puji itu, video itu. Iya, dia sudah statusnya sudah tersangka. Dia kirim buku ke Jokowi. Oke. Gitu loh. Terus dia bilang untuk CBM. Cerdas, berani dan berani. mandiri atau apa gitu lah. CBM gitu ya. Apa benar Pengetahuan saya, yang diberikan informasi yang A1 saya itu tidak ada penyidik. tidak ada penyidik? Tidak ada penyidik. Tidak ada Nah, berarti framing penyidik. mereka lagi dong. Ya, kan kau paham betul mereka itu seperti apa. Ada penyidik, ada ini. Oh. Coba, bagaimana dikatakan begitu? Teman-teman nggak ada bilang itu kok. Dari ajudannya Pak Jokowi, Pak Nggak Kompol ada. Sarif juga mengatakan Nggak nggak ada ada. sama sekali kan. Ini percaya sama siapa? Percaya sama orang yang di dalam. Yang dibilang, wah kita dapatnya dari Egy Sujana namanya A, B, gitu, C, D misalnya. A atau B. Ya silakan aja. Kenapa saya katakan? Egy ngomongnya, hari ini kedelai. Nanti malam jadi tempe. Kan begitu. Karena apa? Karena dia tuh sakit. Iya. Fisik dan mentality. Nggak kan begitu. sinkron. Benar. Kalau dia percaya satu orang atau percaya 5 orang. Kan begitu. Ya, hal itu kan terbukti. Kenapa saya katakan benar tuh hal itu terbukti dengan adanya multitafsirnya chat WA dengan pemberitahuan langsung gitu, yang dimana semalam kan Bang Rasman juga kan bingung gitu kan. Nah, sisi lain juga kan dari pihak pelapor dalam hal ini kemarin kan Bang Ade Darmawan Pradi Bersatu, terus DKPP ini dari Bang Maret Soeken yang dimana diwakilkan oleh Pak Suhadi dan tim Hukum Merah Putih, kemudian Bang Andi Kurniawan dan Pemuda Patriot. Kan artinya
sudah memenuhi panggilan dari pihak Polda Metro Jaya untuk menjalani RJ. Tanda tangan itu kan. Nah, dengan begini, apakah possibility bahwa RJ akan terus berjalan? Begini, Pak Jokowi itu orang yang komit. Oke. Dan Pak Jokowi orang yang tidak pendendam. Dan Pak Jokowi ini orang yang pemaaf. Saya rasa RJ itu tetap berjalan. Oke. Ya, ini membuktikan ya konsistensi apa yang dicapkan Pak Jokowi. Oke. Walaupun dia dikhianati lagi oleh mereka itu. Kalau kita sebagai relawan, pasti kita bilang cabut semua RJ itu. Ya. Ya kan? Ya. Tapi saya yakin Pak Jokowi bukan tipe seperti itu. Mungkin seperti kita. Iya, iya. Ya kita berikan saja bagaimana ini semua keputusan itu di Pak Jokowi. Penyidik dan ya Pak kan? Jokowi. Tapi saya yakin pemikiran beliau seperti itu. Beliau adalah seorang negarawan, seorang pemaaf, seorang yang konsisten, dan seorang yang yang kalau dia bilang mencela, sen kanan, sen kiri, itu persepsi mereka. Konsistensinya lah. Nah, itu Egy Intinya Sujana cluenya yang itu muncul. ada di rekaman 12 menit plus 55 menit 55 menit dalam semua pertemuan itu total. pertemuan total. Jadi semua doanya itu 12 menit. mulai dari doa hingga dengan pembicaraan-pembicaraan itu dalam 12 12 menit plus 55 menit. Itu adalah clue rekaman yang ya tidak bisa dibantah lagi itu. Ini Nggak tadi bisa. Abang Andi juga sudah memberikan bocoran ya tentang itu bagaimana clue dari 12 menit dengan itu 55 menit. Nah, terkait doa ini kan, Abang, ini mungkin kita sedikit bergeser ya. Ya. Kita bukan orang suci-suci banget dan sebagainya. Kita manusia yang nggak sempurna. Tetapi dengan niat baik dari Bang Egy ya, memberikan buku, kita kan awalnya sudah mengapresiasi, menyambut baik. Siapapun yang punya niat baik, datang berdamai, why not? Gitu kan? Apalagi Pak Jokowi selalu membuka pintu maaf. Walaupun betul, direndahkan, dihina, tapi pintu maaf selalu terbuka. Nah, walaupun dengan RJ nanti dikhianati, tetap ada maaf untuk mereka gitu kan. Hukum tetap berjalan. Nah, ini bagaimana Abang memberikan satu ya perspektif lah atau analisis lah dengan bagaimana Bang Egy ke sana, apakah motivasi agamis atau motivasi yang kita lihat dari sisi politis atau motivasi egoismenya dia gitu. Nah, ini kan kita boleh menganalisis gitu, kira-kira seperti apa? Saya kalau analisa datang ke sana itu, satu adalah memang aspek politis, yang kedua aspek humanis. Humanis. Oke. Begini, dia datang ini karena dia dari sisi humanis, dia ini sakit. Oke, sakit. Butuh untuk berobat ke luar negeri. Oke, ya. Oke. Dia kan ini kan kena cekal. Oke. Yang hanya bisa dilakukan dengan restoratif justice. Iya. Kan begitu. Keretanan kota kan gitu. Ya, itu adalah sosok humanisnya. Kalau kita bicara sosok politisnya, kita mengajarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita kedepankan yang namanya hablum minan nasnya itu, kita kedepankan yang namanya silaturahmi itu, kita kedepankan yang namanya saling maaf dan memaafkan. Ya. Dalam satu bingkai yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dikedepankan. Itu sisi politis. Ya. Jadi yang namanya kebencian, kedengkian, itu kita kubur dalam-dalam. Kita bangun lagi yang namanya tali silaturahmi. Persatuan. Pak Jokowi dan dengan Egy Sujana itu bukan orang baru ketemu. Ini sudah lama. Iya. Ya, 2005 aja ketika LBH-nya Egy Sujana bersama Todung Mulya Lubis buka di Solo, yang resmikan siapa? Pak Jokowi. Oh, oke. Kemudian 2012 waktu maju di Pilkada DKI. Ya, Egy Sujana termasuk di dalamnya. Salah satu pendukung Pak Jokowi. Salah satu pendukung Pak Jokowi. Ya, secara politis masih ada benang merah ya? Iyalah. Oke. Ada Ya, irisan lah. kalau mungkin di TPUA itu mungkin tanya Roy Suryo kali ya, yang mungkin waktu 2012 itu dia mau ngambil panggung mau masalah SMK ya. Iya. Kalau yang lain itu orang baru semua, Roy Suryo bukan bagian TPU kalau nggak salah ya? Bukan ya? Jadi kolomnya berbeda-beda nih. Ya. Kan kalau si Reflan mengatakan tuh teroris inilah sebagai klien dia kan. Ya, yang lain kan bukan klien dia. Iya, gitu. benar ya. Sebagai aktivis HMI, kita dididik. Gopur Pekima, gak usah lebay kau. Mau nangis lagi. Saya minta kepada Bang Egy Sujana tetap berjuang, jangan menyerah. Kita ini sebagai aktivis, advokat, HMI. Babi kau. Gopur Pekima, sekarang pertanyaan saya, kau bilang berjuang, apa yang kau perjuangkan? Apa coba? Yang kalian perjuangkan ya supaya ijazah Pak Jokowi jadi palsu. Kan goblok banget otakmu itu. Sedangkan lembaga yang mengeluarkan dokumen itu sudah berkali-kali mengatakan dokumen ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, jadi kalau kalian memang di situ merasa tidak terima, harusnya yang kalian perkarakan itu UGM, bukan Pak Jokowi. Tolol, goblok, ngacar otak udang, sama kayak stompel itu kau Pekima ya.
tetap berjuang. Kalau memang kau mau memperjuangkan, ya, ijazah itu menjadi penting sebagai alat perjuangan bagi kau. Kenapa enggak kau perjuangkan juga? Tuh, coba tanya. Ijazahnya Megawati itu, ijazah SMA-nya itu, keasliannya gimana? Sebab di zaman Soeharto, ya, pada saat rejim itu, ya, Megawati itu dan keluarganya itu tidak bisa, ya, belajar sekolah seperti masyarakat biasa, tidak bisa, ditekan sama rejim itu pada saat itu, ya. Coba kau selidiki itu ijazahnya, dan juga SBY itu, yang lain semuanya. Kenapa kalian hanya ributkan ijazah Pak Jokowi? Sedangkan Pak Jokowi sudah pernah tugas. Betul. Seandainya pun ijazahnya palsu, apa masalahnya lagi? Sudah nggak ada. Tanggapan dari Pak Firman, benarkah ada manuver pecah belah tersebut? Ya, kalau saya melihatnya sederhana saja. Bahwa kita sudah lihat bersama Polda Metro Jaya menggelar jumpa pers. Ya, betul, manuver itu juga berlanjut. Sudah menyampaikan, sudah melimpahkan berkas-berkas Rosuryo CS kepada kejaksaan. Seperti itu. Dan oleh karena itu, menurut hemat saya, itulah prosedurnya, prosesnya. Karena bisa kita cermati pada saat habis dilakukan gelar khusus, sudah disampaikan tidak merubah status Rosuryo CS tetap menjadi tersangka. Jadi ini mekanismenya. Masalah nanti ada hal-hal yang dimintakan dan sebagainya bisa dilakukan sekarang, bisa juga dilakukan nanti di saat persidangan seperti itu. Dan oleh karena itu, menurut saya malah ini sudah terlalu lama. Karena kenapa? Kan proses tersangkanya sudah lama sekali gitu. Dan oleh karena itu marilah kita cermati, karena kan seperti yang disampaikan juga tadi sama Bang Kojinuddin, masih terus ingin melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Ya ayo, makanya kita laksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Betul. Kita buka. Sehingga apa? Clear. Sehingga ya, kalau memang masih terus ingin dilaksanakan pemeriksaan dan sebagainya, ya silakan. Di satu sisi, kita dengar bersama. Tadi Bang Kojinuddin juga menyampaikan. Bang Egy, Bang Damai Hari Lubis juga sudah sowan nih, datang ke kediaman Bapak Jokowi. Ya, dari gesturnya, dari suasana batinnya, Bapak sudah menyambut dengan sangat baik. Bapak sudah menghargai apa yang disampaikan. Masalah kita kan mau bilang maaf dan sebagainya kan bisa saja dengan begini sebagainya, nggak perlu harus kata-kata. Betul. Gestur aja sudah cukup gitu loh. Egy Sujana datang aja bersama Damai Hari Lubis dengan status dia sebagai tersangka. Dengan ya dia sebelumnya sudah mengajukan restoratif justice waktu gelar perkara khusus. Ya itu sudah menggambarkan kalau memang kedatangan dua orang ini mau lepas dari jerat hukum. Udah cukup segitu aja. Nggak perlu ditafsirkan dia minta maaf lah, ada omongan inilah. Nggak perlu. Pak Jokowi mengatakan, ya udah kita sudah mengerti kok, understanding gitu ya kan. Sama-sama ngerti lah apa yang dia minta, apa yang dia mau. Dan itikat baiknya datang ke rumah Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi menyambut baik. Pak Jokowi sudah paham lah maksud dia apa untuk datang ya kan. Jadi udahlah perdebatan soal maaf-maafan itu udahlah nggak ada lagi. Dan oleh karena itu, tadi juga kita sudah dapat informasi bahwa Bang Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis, Damai Hari Lubis sudah menyampaikan permohonan restoratif justice ke Polda Metro Jaya. Artinya apa? Sejak Desember. Artinya memang benar mereka menginginkan adanya restoratif justice. Mengenai mekanisme dan syarat dan ketentuannya, ya nanti biarlah kepolisian yang akan memprosesnya sesuai dengan aturan yang ada. Bagaimana, Pak Firman? Ada juga isu selentingan yang mengatakan ada transaksi miliaran rupiah di balik pertemuan Egy Sujana Damai Lubis dengan Pak Jokowi. Silakan saja. Yang pasti Pak Jokowi menghargai upaya Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis untuk datang ke rumah Bapak, silaturahmi dan menyampaikan hal-hal, dan disampaikan kita sama-sama tahulah, dan hari ini sudah confirm surat permohonan restoratif justice-nya datang. Ya kita nggak tahu apakah nanti Bang Ahmad ini kan juga mewakili sebagai kuasa hukumnya dari teman-teman Rosuryo CS. Apa tahu? Kita nggak tahu gitu kan. Tetapi apakah terus ingin melakukan pemeriksaan dan ingin terus membuktikan? Ya berarti ya terus. Kan berarti kan dari mereka sinyalnya. Baik. Tadi Pak Bang Firman, Egy dan Bang Damai Hari Lubis soal sinyalnya, isu adanya transaksi miliaran rupiah di balik pertemuan, apakah benar? mana mungkin orang yang datang mereka kok, kan semudah itu kita lihatnya. Betul, nggak masuk akal. Kan gitu nih. Dan sekali lagi, ke suasana kebatinan mereka begitu udah ketemu dan sebagainya, Bapak menghargai dan Bapak juga menyampaikan secara terbuka, saya menghargai dan saya ya merekomendasikan, kira-kira intinya gitulah, untuk dapat Polda Metro Jaya
membuat ini menjadi restoratif justice. Dan mekanismenya kepada penyidik, bukan Bapak. Jadi kalau itu masuk unsur dan sebagainya, bisa diproses sebagainya, ya masuk. Tetapi kalau bagaimana ke depan masih dinamika, ya silakan. Karena sangat dinamis. Tadi juga disampaikan, harusnya begini, harusnya begitu. Kenapa begini? Kan dinamis. Tiba-tiba ada. Tidak menutup kemungkinan dilakukan hal-hal yang memang kita tidak sangkakan juga terhadap teman-teman restoratif juga. Kita nggak tahu, gitu loh. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan ya, kita harus membahas mengenai isu ratusan miliar itu yang konon kabarnya pertama kali dihembuskan oleh Kozinudin. Waduh. Saya jadi curiga ya. Ternyata benar kata Refli Harun waktu tampil di Garuda TV. Tukang olahnya ini, tukang gorengnya nih ya Kozinudin. Jadi dia yang memanas-manasi situasi, dia yang membuat kondisi ini semakin carut-marut teman-teman. Dan gak masuk akal, tadi Roy Suryo sudah mengatakan bahwa video Egy Sujana yang menulis buku yang tanda tangan dan mengatakan Pak Jokowi itu CBM, cerdas, berani, dan apa gitu ya kan, itu di awal Desember. Dan sebelum gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus kan kalau nggak salah pertengahan Desember teman-teman. Antara ya tanggal-tanggal belasan lah. Dan isu uang ini, miliaran ini baru berhembus setelah Egy Sujana datang ke rumah Pak Jokowi. Logikanya begini. Dia tersangka ya kan, dia tersangka. Dan informasi dari Rasman, Egy Sujana juga yang mau damai dengan Pak Jokowi. Egy Sujana dan Heru Lubis mau damai dengan Pak Jokowi. Bukan mau damai ya, mungkin mau lepas dari jerat hukum. Nah, itu bahasa yang lebih tepatnya. Cuma ya restoratif justice ini kan harus ketemu, harus ngobrol. Dan ya punya itikat baik lah gitu. Dan kalau misal Egy Sujana yang tersangka, yang berperkara, dia yang mau lepas dari jerat hukum, harusnya kan dia yang nyogok Pak Jokowi untuk damai. Masa iya sih Pak Jokowi yang sebagai korban, dia yang nyogok Egy Sujana ratusan miliar untuk datang ke rumahnya minta maaf? Kan logikanya nggak masuk akal gitu loh, nggak masuk akal. Dan Egy Sujana sudah lama mau restoratif justice, bukan baru-baru ini. Ini informasi dari Rasman saat tampil di Rakyat Bersuara kemarin. Ini kan gimana ya, logikanya nggak masuk gitu. Dan tadi Edi Mulyadi mengatakan bahwa ya Egy Sujana mengatakan ini bagaikan Musa Harun mendatangi Fir'aun. Ya, saya sangat sependapat dengan Edi Mulyadi. Apa kapasitas dia? Apa legal standing dia? Dia tidak seperti Musa. Kok dia tidak seperti Harun? Kok dia ini kan tersangka? Masa ya tersangka mau menasihati korban? Kan nggak mungkin. Harusnya korban yang menasihati tersangka. Itu baru benar. Dan mengenai Fir'aun ya udahlah. Pak Jokowi memang sering dikatain Fir'aun, sering di framing Fir'aun. Itu udah lama lah teman-teman. Dan Roy Suryo juga curiga. Ditambah lagi tadi Rizal Fadila curiga juga. Nanti Egy Sujana ini bermuka dua dan munafik. Datang ke TPU ngomong-ngomong umat ya kan. Datang ke gerombolannya ngomong-ngomong agama umat. Tiba-tiba datang ke Pak Jokowi. Waduh. Ya sepertinya carut-marut mereka ini, perpecahan mereka ini. Dan ya saya ada kecurigaan juga teman-teman. Sepertinya Roy Suryo CS dan kawan-kawannya mau membuat framing bahwa mereka tidak terpecah belah, mau membuat suasana ini tetap baik, tetap damai, mau tidak ada sisi apa ya, celah bagi mereka untuk dikatakan saling berantem satu sama lain, karena itu kan buruk sekali ini ya teman-teman citranya kalau seperti itu. Makanya dia berusaha untuk menjaga ini. Tapi ya dari kawan-kawan yang lainnya sudah angkat bicara mengenai sikap-sikap Egy Sujana. Dan kita tunggu saja lah teman-teman. Apakah nanti benar-benar restoratif justice atau tidak? Nah itu ada di tangan penyidik. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.